adalah satu kebiasaan yang dilakukan pria di seluruh dunia, dari remaja hingga lansia, yang sering disembunyikan di balik pintu kamar. Efeknya bisa dua sisi. Kebiasaan itu dapat melindungi kesehatan Anda atau menjadi sumber masalah yang menguras energi dan merenggangkan hubungan. Dalam 5 detik ini, saya ingin Anda memahami inti permasalahan. Kebiasaan sederhana ini berpotensi menurunkan risiko masalah prostat dan membantu tidur lebih nyenyak. Namun, bila dilakukan tanpa kendali, dapat merusak mood, menurunkan produktivitas, dan mengikis keintiman dalam rumah tangga. Akan ada data dan cerita nyata yang menjelaskannya. Di video ini, Anda akan menemukan 3 nilai praktis yang bisa langsung diterapkan. Pertama, penjelasan mengapa ejakulasi teratur dapat berfungsi sebagai perawatan pada prostat, frekuensi yang dianggap wajar, dan dampak jangka panjangnya. Kedua, teknik dan kebiasaan untuk mempertahankan fungsi seksual dan sensitivitas, termasuk latihan kontrol, latihan dasar panggul, serta prinsip pemulihan agar performa tetap terjaga seiring bertambahnya usia. Ketiga, tanda-tanda ketika kebiasaan yang awalnya sehat berubah menjadi kebiasaan berbahaya yang memengaruhi pekerjaan, suasana hati, dan keharmonisan hubungan. Urutannya, manfaat langsung, manfaat jangka panjang, lalu peringatan kritis. Pembahasan disusun agar Anda bisa langsung mencoba langkah praktis yang disertai contoh nyata. Pernahkah Anda merasa lelah walau tidur cukup? Atau tiba-tiba merasa canggung dengan pasangan? Anda tidak sendirian. Bayangkan sebuah rutinitas kecil yang bila diatur bijak menjadi perawatan diri, tetapi bila berlebihan dapat menghabiskan energi, waktu, dan keintiman. Konten ini relevan untuk pria usia 40 ke atas, pasangan mereka, dan siapa saja yang peduli pada kesehatan jangka panjang. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah tanpa menghakimi, supaya Anda tahu kapan meneruskan, kapan menahan diri, dan bagaimana berkomunikasi jujur dengan pasangan untuk menjaga keharmonisan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Saya ingin menceritakan pengalaman nyata supaya konsep ini tidak sekadar teori. Agus Santoso, 52 tahun dari Surabaya, awalnya jarang peduli pada rutinitas seksualnya karena pekerjaan dan stres. Setelah memperhatikan pola hidupnya, Agus mulai menerapkan kebiasaan sederhana, menjaga frekuensi ejakulasi beberapa kali per minggu sebagai bagian dari rutinitas kesehatan. Dalam beberapa bulan, ia merasakan berkurangnya keluhan seperti rasa tidak nyaman saat buang air kecil, dan hasil pemeriksaan kesehatan rutin menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibanding sebelumnya. Perubahan kecil ini membuatnya lebih rileks dan lebih rutin menjalani pemeriksaan lanjutan. Secara fisiologis, mekanismenya cukup mudah dimengerti. Ejakulasi memicu pengosongan cairan prostat sehingga mengurangi kemungkinan akumulasi sel-sel mati atau zat yang dapat memicu inflamasi. Kontraksi otot di area panggul saat ejakulasi juga meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jaringan sekitar yang membantu proses regenerasi dan mengurangi stagnasi cairan. Singkatnya, ada efek flush plus peningkatan sirkulasi yang keduanya mendukung kesehatan kelenjar tersebut.
Untuk penerapan praktis, fokus pada konsistensi, bukan intensitas ekstrim. Pilih frekuensi yang realistis untuk gaya hidup Anda, misalnya beberapa kali per minggu, dan kombinasikan dengan pola hidup sehat, hidrasi cukup, olahraga teratur, dan tidur berkualitas. Jika ada riwayat keluhan saluran kemih atau perubahan fungsi, catat gejala dan sesuaikan frekuensi sambil mengutamakan pemulihan tubuh. Ingat juga bahwa setiap tubuh berbeda, apa yang terasa ideal untuk Agus belum tentu mutlak berlaku pada semua orang. Menariknya, manfaat pembersihan ini tidak langsung menyelesaikan semua masalah. Ada batas manfaat ketika frekuensi menjadi berlebihan. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana kebiasaan serupa berdampak pada fungsi seksual secara keseluruhan dan kapan garis tipis antara manfaat dan risiko mulai muncul. Selanjutnya, fokus pada bagaimana rutinitas ini bisa melatih kontrol seksual. Dengan teknik yang tepat, Anda dapat mempertahankan sensasi dan mengurangi risiko disfungsi. Banyak pria mengira masalah performa hanya soal usia. Padahal, latihan yang terstruktur seringkali jauh lebih menentukan daripada angka di KTP. Pelatihan kontrol tidak berarti ekstrim, melainkan konsistensi, variasi teknik, dan istirahat yang cukup. Saya cerita singkat tentang dan manajemen frekuensi. Teknik start-stop berarti mendekati ambang orgasme, lalu berhenti sejenak sampai gairah turun. Ulangi 2-4 kali sebelum membiarkan klimaks. Teknik squeeze melibatkan tekanan ringan pada area bawah kepala penis atau pangkal untuk menurunkan dorongan jika hampir mencapai puncak. Kedua teknik ini melatih sistem syaraf untuk mengenali tanda praorgasme dan menunda respon. Latihan otot dasar panggul, Kegel, memperkuat otot yang membantu kontrol ejakulasi dan mempertahankan ereksi. Cara sederhana, temukan otot yang Anda gunakan untuk menahan kencing, kencangkan selama 3-5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali per set, lakukan 2-3 set sehari. Konsistensi lebih penting daripada intensitas pada tahap awal. Manajemen frekuensi seperti program gym, ada sesi, repetisi, dan hari istirahat. Untuk hasil optimal, kombinasikan latihan kontrol 2-3 kali per minggu dengan latihan panggul harian, serta beri tubuh minimal 1-2 hari istirahat penuh dari stimulasi intens. Hindari genggaman yang terlalu kuat atau teknik yang selalu sama. Kedua hal itu dapat menyebabkan desensitisasi saraf dan kebutuhan stimulasi yang makin ekstrim. Tanda bahwa Anda perlu menurunkan intensitas, nyeri, kebas, penurunan sensasi yang jelas, atau kelelahan berkepanjangan setelah aktivitas. Jika muncul, beri jeda pemulihan, kurangi frekuensi, dan fokus pada latihan ringan seperti Kegel dan olahraga aerobik untuk meningkatkan sirkulasi. Intinya, pendekatan yang seimbang, latihan teknik plus penguatan otot panggul plus manajemen frekuensi memberi manfaat nyata bagi fungsi seksual pria di usia menengah. Hendra bukan pengecualian, banyak pria mendapatkan peningkatan hanya dengan program sederhana dan disiplin. Selanjutnya, kita akan membahas kapan kebiasaan yang tampak sehat berubah menjadi berbahaya jika tidak dikendalikan. Sekarang kita akan membahas risiko yang muncul ketika kebiasaan ini tidak lagi dalam kendali. Bahaya seringkali bertahap dan baru terasa saat sudah menimbulkan dampak nyata. Risiko pertama bersifat fisik. Iritasi, lecet, atau peradangan pada kulit dan jaringan sekitar alat kelamin akibat gesekan berlebihan atau teknik yang kasar. Tanpa pelumas yang tepat atau dengan pola stimulasi yang selalu sama dan kuat, kulit bisa terluka dan rentan infeksi. Pencegahan sederhana, gunakan pelumas berbasis air saat perlu, kurangi intensitas saat terasa nyeri, dan beri jeda pemulihan beberapa hari bila muncul kemerahan atau sensasi kebas. Mengganti waktu luang dengan olahraga.
dan membatasi konsumsi konten dewasa, keseharian dan hubungannya membaik. Pelajaran. Kebiasaan yang menjadi pelarian emosional mudah berubah menjadi masalah besar. Risiko ketiga berkaitan dengan desensitisasi dan fungsi seksual. Stimulasi yang terlalu kuat atau pola yang monoton dapat menurunkan sensitivitas saraf, sehingga nanti diperlukan rangsangan lebih ekstrim untuk meraih gairah. Hal ini bisa berujung pada kesulitan mempertahankan ereksi atau menurunnya kenikmatan saat berhubungan. Solusi praktis meliputi variasi teknik, hindari genggaman terlalu keras, latih otot dasar panggul, Kegel, dan berikan minimal 24-48 jam pemulihan setelah sesi intens. Ada pula risiko sosial dan hubungan. Frekuensi yang tinggi dapat membuat pasangan merasa ditolak atau tidak diutamakan, menimbulkan jarak emosional. Komunikasi terbuka penting. Jelaskan kebutuhan, dengarkan pasangan, dan prioritaskan momen intim bersama agar keintiman tetap terjaga. Di sisi hormonal, pola ekstrim bisa menimbulkan rasa lemas akibat fluktuasi dopamin dan prolaktin setelah orgasme. Beberapa orang melaporkan penurunan vitalitas sementara. Menjaga pola tidur, nutrisi, dan olahraga membantu mengembalikan keseimbangan. Tanda peringatan yang harus diwaspadai: menurunnya performa kerja, kehilangan minat pada aktivitas lain, kelelahan berkepanjangan, nyeri atau kebas pada alat kelamin, serta konflik berulang dengan pasangan. Jika salah satu muncul, segera kurangi frekuensi, ganti rutinitas dengan aktivitas fisik atau hobi, batasi konsumsi konten dewasa, dan pertimbangkan dukungan profesional bila kontrol diri sulit dipulihkan. Intinya, manfaat bisa berubah menjadi masalah ketika kebiasaan menguasai hidup Anda. Dengan mengenali batas, memberi waktu pemulihan, dan mengganti kompulsif dengan alternatif sehat, Anda menjaga manfaat tanpa membayar harga yang terlalu mahal. Selanjutnya kita akan merangkum semua poin utama dan memberikan rekomendasi praktis untuk menjaga keseimbangan. Setelah membahas manfaat dan risiko, pesan inti yang perlu dipegang adalah keseimbangan dan kesadaran diri lebih berharga daripada frekuensi atau intensitas. Masturbasi atau Mita, komunikasi terbuka dengan pasangan juga kunci. Ajak bicara ringan soal kebutuhan dan batasan agar keintiman tidak tergantikan oleh kebiasaan sendiri. Jika Anda merasakan tanda-tanda gangguan, penurunan performa kerja, kecanduan konten dewasa, konflik rumah tangga, atau kelelahan kronis, segera kurangi intensitas, ganti dengan aktivitas pengganti yang sehat, seperti olahraga atau hobi, dan pertimbangkan dukungan jika kontrol diri sulit dipulihkan. Anggaplah kesehatan seksual sebagai investasi jangka panjang. Sedikit perhatian rutin lebih efektif daripada tindakan ekstrim sesekali. Dengan pendekatan ini, Anda mempertahankan manfaat fisiologis dan psikologis tanpa membayar harga sosial atau emosional. Prinsip sederhana: kendali, keseimbangan, dan komunikasi. Itu yang akan menjaga kualitas hidup dan hubungan Anda seiring bertambahnya usia. Setelah memahami bagaimana menjaga keseimbangan dalam kebiasaan sehari-hari, langkah berikutnya adalah memperluas wawasan agar kualitas hidup terus meningkat seiring bertambahnya usia. Di video berikutnya, kita akan membahas cara menjaga stamina dan vitalitas pria usia di atas 60 tahun secara alami.
Banyak orang mengira penurunan energi dan gairah adalah hal yang tak terelakkan, padahal ada rutinitas sederhana yang mampu memperpanjang vitalitas. Kita akan mengupas bagaimana pola makan tertentu dapat meningkatkan hormon alami tubuh, mengapa latihan ringan justru lebih efektif daripada olahraga berat, dan rahasia kecil dalam rutinitas harian yang bisa membuat tubuh tetap bertenaga hingga usia lanjut. Ada juga kisah nyata pria yang berhasil menjaga kebugaran di usia senja dengan perubahan kecil namun konsisten. Jangan lewatkan, karena poin ketiga dalam video mendatang adalah yang paling mengejutkan dan bisa menjadi pembeda besar dalam menjaga kualitas hidup Anda. Pada akhirnya, menjaga kesehatan seksual bukanlah soal seberapa sering atau seberapa kuat, melainkan bagaimana Anda mampu mengendalikan diri, memahami kebutuhan tubuh, dan menyeimbangkannya dengan aspek emosional serta hubungan. Dengan pola yang tepat, kebiasaan ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat tanpa harus menimbulkan masalah di kemudian hari. Ingatlah bahwa kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Dan kesadaran diri adalah kunci agar manfaat yang diperoleh tetap berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi besar untuk vitalitas dan kebahagiaan di masa depan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan klik